dan evaluasi kinerja, yang mana definisi indikator dan standar kinerja. Pertama, definisi kerja. Kinerja berasal dari kata job, yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi perusahaan yang dituangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi. Yang kedua itu indikator kinerja, yang mana adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat perencanaan atau pencapaian suatu sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian atau organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Di antaranya indikator A, masukan input, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output. B, keluaran output adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa atau fisik dan atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang ditentukan. Yang ketiga itu standar kinerja, adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Standar dapat dijadikan acuan untuk melakukan proses kerja agar mencapai hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya dan melakukan proses kerja agar mencapai hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya dan melakukan penilaian maksudnya. Persyaratan standar kinerja yaitu standar harus konsisten dan standar harus adil. B, syarat-syarat indikator hasil kerja, yang mana terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diketahui oleh suatu indikator hasil kerja. Syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama, spesifik, jelas dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. Yang kedua, relevan. Indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan. Yang C, pertimbangan perumusan standar kerja berikut. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam perumusan standar kinerja. Yang pertama itu tujuan organisasi. Standar kerja harus sesuai dengan tujuan dan misi organisasi. Mereka harus mendukung pencapaian sasaran perusahaan seperti peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas produk atau layanan, dan pengurangan biaya. Yang kedua itu analisis pekerjaan. Standar kerja harus didasarkan pada pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Selanjutnya itu yang poin D, syarat-syarat kerja yang prima. Standar kerja yang prima adalah standar yang harus dirumuskan dengan baik dan memenuhi sejumlah syarat tertentu. Standar kerja yang prima harus memastikan bahwa karyawan dapat mencapai tingkat kinerja yang telah diharapkan dan mereka harus berkontribusi positif terhadap perencanaan organisasi. Berikut
adalah syarat yang harus dipenuhi untuk standar kinerja, yaitu yang pertama, spesifik. Standar kerja harus merinci secara jelas apa yang diharapkan dari karyawan. Yang kedua, terukur. Standar kerja harus memiliki metrik yang dapat diukur untuk menilai pencapaian mereka. Yang poin E, langkah dan strategi kesuksesan dalam mengukur hasil kerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja terdapat langkah-langkah. Yang pertama itu meneliti tugas pokok dan fungsi organisasi atau lembaga. Yang kedua, memilih indikator hasil kerja. Yang ketiga, mengukur hasil kerja dalam setiap kegiatan. Strategi pengukuran hasil kerja adalah suatu pendekatan untuk menghasilkan keberhasilan kinerja yang berkelanjutan dalam organisasi dengan peningkatan kinerja. Mengukurkan hasil kerja dapat dilakukan dengan kinerja individu atau organisasi. Yang poin F, jenis dan target evaluasi institusi. Evaluasi institusi adalah proses penilaian yang digunakan untuk mengukur kinerja dan aktivitas dan efektivitas suatu lembaga atau organisasi. Evaluasi ini dapat memiliki berbagai jenis dan target, tergantung pada tujuannya. Yang pertama itu evaluasi kinerja. Jenis evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana institusi mencapai tujuannya. Apakah itu dalam produktivitas, efisiensi, atau efektivitas. Evaluasi kinerja membantu organisasi dalam meningkatkan operasional dan pencapaian sasaran. Yang kedua itu evaluasi keselamatan dan kualitas, fokus dalam apa itu ya? Pada keamanan dan kualitas produk atau layanan yang diberikan oleh institusi. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.